Terima kasih teman-teman semuanya atas presentasi makalahnya, diskusinya yang menurut saya sangat hidup. Saya menganggap diskusi ini hidup karena masing-masing memberikan tanggapan yang menurut saya serius. Tanggapan serius yang saya maksud adalah misalnya mengajukan pertanyaan itu berdasarkan dari hasil bacaan atau hasil dari pengalaman refleksi teman-teman. Begitu juga yang memberikan tanggapan pemahaman itu betul-betul didasarkan pada bacaan mereka terhadap buku yang ditugaskan. Ya, saya pikir hal seperti ini menurut saya bagus karena persiapan yang baik untuk mengikuti diskusi lah yang membuat pada akhirnya diskusi ini menjadi hidup menurut saya. Saya tidak tahu bagaimana perkuliahan sebelumnya dengan Pak Amin gitu, tapi saya pikir kita tidak perlu membuat ritme yang sama ya kan. Yang penting kita mengikuti plot umum gitu kan, kemudian kita mengambil pola diskusi yang lebih nyantai saja gitu. Iya, Abdul Said memang tokoh yang banyak menciptakan gairah untuk membaca kembali teori-teori penafsiran atau mendiskusikan kembali tentang teori-teori penafsiran di dalam kajian akademik, karena dia menawarkan satu bentuk tafsiran yang diklaim sebagai sebuah usaha untuk membaca atau menafsirkan teks Al-Quran secara kontekstual, dan dengan demikian dia mengklaim bahwa bacaannya adalah bacaan atau pendekatan yang kontemporer yang bisa diukur dengan ukuran-ukuran ilmiah kontemporer dan bisa dipertanggungjawabkan di depan otoritas keilmuan kontemporer. Ini menurut saya menarik. Dan kalau tidak salah saya memahami dari baik dari makalah ataupun dari presentasi dua presentasi bahwa mereka fokus dua hal. Pertama seperti Pak Zaki tadi ya, berbicara masalah bagaimana tafsir ataupun mekanisme penafsiran di dalam Islam klasik, dalam tradisi Islam klasik. Sedangkan Bu Eli ya, saya tidak tahu gimana tulisannya, Laili ya, ini panggilnya Eli atau Laili ya ini, Buang Lara, namanya unik gitu ya. Bu Eli fokus kepada aspek-aspek kontemporer yang lebih ya, merupakan tawaran konstruktif dari Abdullah Said itu sendiri. Kalau tidak salah kira-kira pembagian tugasnya seperti itu ya. Bagi saya, kesan saya, pembagian tugas itu mempunyai karakter umum, yaitu mempresentasikan karya atau pemikiran Abdul Said murni secara deskriptif gitu. Sebetulnya kita juga harus mengajukan pertanyaan yang menurut saya penting sebagai sebuah titik tolak presentasi. Barangkali nanti kita bisa kembangkan di dalam presentasi selanjutnya, yaitu misalnya apa hubungannya topik Abdul Said tentang pendekatan kontemporer terhadap tafsir ini dengan filsafat ilmu keilmuan Islam, filsafat ilmu keislaman. Apa hubungannya? Bagaimana misalnya bahwa ini kan juga nanti menjadi tugas kita ya, di tugas teman-teman di UAS nanti. Bagaimana topik Abdul Said ini bisa merepresentasikan mata kuliah filsafat ilmu keislaman? Apa yang menarik, apa yang berkaitan dengan dari
pemikiran Abdul Said ini dengan filsafat keislaman. Kenapa tidak topik yang lain gitu? Kenapa tidak tokoh yang lain? Mengapa Abdul Said? Ini saya pikir perlu dibaca sehingga kita tidak sekedar memaparkan apa isi pemikiran Abdul Said, tapi kita juga membaca relevansi topik ini terhadap mata kuliah filsafat ilmu keislaman. Ya, seperti saya catat di sini bahwa topik-topik atau kata-kata kunci yang dibicarakan oleh teman-teman itu berkisar antara pertama masalah nasakh, kedua adalah macam-macam teks, yang ketiga adalah macam-macam makna dalam pertanyaan di mana itu di pengarang, pembaca atau di teks, kira-kira, dan hierarki nilai atau hierarchy of values gitu ya. Ini yang menjadi perdebatan masing-masing. Misalnya kayak masalah nasakh, teman-teman mengatakan bahwa Abdul Said meyakini adanya nasakh mansukh gitu. Nah, sementara yang lain kemudian pertanyaan apa relevansinya nasakh mansukh dengan kontemporer, sejauh mana dia meyakini nasakh mansukh dan lain sebagainya. Macam-macam teks, ada yang mengatakan ada teks teologis, ada teks historis, ada teks permisalan ya, dan hanya itu. Kemudian di mana letak artikel legalnya Abdul Said, dan kemudian membaca masalah itu kira-kira yang tadi dibicarakan. Kemudian hierarki makna, ada fundamental makna, ada kemudian fundamental values, ada obligatory values dan lain sebagainya. Kemudian masalah yang kurang disoroti justru oleh teman-teman adalah yang menjadi khas dari Abdul Said, yaitu konteks, pentingnya konteks di dalam penafsiran, yaitu konteks sosial, konteks politik, konteks praktis lah, kira-kira begitu. Ini menurut saya justru tidak kurang menekankan aspek yang ditawarkan oleh Said, karena ketika Said berbicara masalah nasakh dan sebagainya, itu kan berbicara untuk mendiskursifikasi, memproblematisasi tradisi pemikiran klasik, dan kemudian dia menawarkan tafsiran versi dia yang lebih menekan kepada aspek-aspek apa yang disebut oleh Mbak Heli tadi sebagai asbab nuzul makro dan asbab nuzul mikro. Ini seharusnya tadi yang saya menunggu teman-teman mendiskusikan hal ini, tapi ternyata saya lebih mendengar teman-teman berdiskusi malah masalah aspek-aspek yang pertama tadi itu. Saya sebetulnya ingin nimbrung diskusi dengan teman-teman sih. Misalnya begini, jika kemudian Abdul Said mempercayai nasakh mansukh, yang secara dalam ilmu usul fikih atau dalam ilmu Quran itu terbagi 4 ya, naskul Quran bil Quran, naskul Quran bil hadis, naskul hadis bil Quran, naskul hadis bil hadis gitu kan. Nah, sejauh mana misalnya kalau itu dia mempercayai ini nasakh mansukh ini, sejauh mana nasakh ini bersifat atau berfungsi atau bersifat baku. Misalnya begini, apakah ketika sebuah ayat sudah dinasakh oleh ayat yang lain, penasakhannya bersifat permanen atau tidak? Misalnya kayak ayat minum khamr misalnya. Pertama dihimbau bahwa innamal khamr ada manfaatnya dan ada mudaratnya, tapi mudaratnya lebih banyak gitu kan. Nah, kemudian dan sebagainya, saya pada akhirnya turun ayat ya ayyuhalladzina amanu khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun fajtanibu la'allakum tattaqun itu itu merupakan satu bentuk nasakh terhadap ayat-ayat yang lain. Kalau ini diyakini sebagai nasakh misalnya, apakah kemudian di mana letak pentingnya konteks di dalam membaca kembali ayat-ayat Quran kalau kemudian sifat nasakhnya diyakini sebagai sebuah penasakhan abrogasi yang sifatnya permanen?
penerimaan abrogasi atau nasakh secara permanen dan total pada akhirnya mengesampingkan konteks. Ini kalau teman-teman memahami bahwa Abdul Said mengimani nasakh. Padahal sebetulnya di topik yang sama, di bagian sama ketika dia berbicara masalah nasakh, dia berbicara poin lain sebagai poin kunci, yaitu masalah konteks. Bahwa ada kelompok muslim yang tidak percaya pada nasakh, tapi lebih melihat pada relevansi teks. Misalnya begini, ketika ayat-ayat Quran itu mempunyai relevansi konteks masing-masing, sehingga ketika suatu ayat itu menemukan konteksnya, maka ayat itu bisa berfungsi. Tapi ketika ayat itu tidak menemukan konteksnya, maka ayat itu tidak berfungsi. Sehingga di sini yang ada adalah bukan nasakh mansukh, tapi relevansi konteks terhadap teks. Tentu saja Abdul Said tidak orang yang pertama di dalam merumuskan ini. Dia lebih paham masalah, lebih condong kepada hal ini, yaitu melihat konteks teks daripada melihat nasakh mansukh secara baku. Jadi Abdul Said bukan yang pertama dalam hal ini. Orang-orang Az-Zahiriyah seperti Ibnu Hazm Az-Zahiri, Abu Dawud Az-Zahiri itu orang yang begitu juga Muqatil bin Sulaiman, kalau saya tidak salah ingat, orang yang tidak percaya nasakh mansukh dan melihat relevansi ayat. Sehingga dan ini kemudian banyak dihidupkan oleh pemikir-pemikir kontemporer seperti siapa namanya, Sashiko Murata dan tokoh-tokoh lainnya, bahwa misalnya kayak ayat mut'ah itu kan di dalam Al-Quran dinasakh ya. Tapi oleh orang-orang seperti ini itu dikatakan bahwa ayat mut'ah akan berfungsi ketika dia menemukan konteksnya. Misalnya begini, orang punya keluarga, kemudian dia berpergian jauh sekali gitu kan, dan di sana kehidupannya dia sebagai manusia biologis gitu kan, membutuhkan kepuasan biologis. Nah, risikonya ini kalau tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan pada kemadaratan yang lain. Maka kemudian dalam konteks seperti itu maka nikah mut'ah dilegalkan menurut orang-orang seperti ini. Nah, bagi saya kalau ini harus diperluaskan, itu juga yang berlaku kepada khamr misalnya. Misalnya kayak orang-orang seperti Nasr Ahmad Abu Zaid misalnya, itu kan juga minum wine karena alasannya adalah karena dia hidup di daerah yang dingin, di mana wine sangat dibutuhkan untuk menghangatkan tubuh. Nah, dalam konteks seperti itu maka kemudian ayat yang hanya berbicara masalah himbauan untuk hati-hati terhadap minuman keras misalnya, itu berlaku, tidak sampai pada taraf mengharamkan, meskipun sudah turun ayat yang mengharamkan secara final. Nah, di sini menurut saya relevansi kontekstual yang dibangun oleh Abdul Said. Nah, gitu. Ya. Kemudian macam-macam teks. Tadi yang bertanya bahwa teks dalam pengertian Abdul Said hanya pada teks teologis, kemudian teks sejarah, dan teks masal ya, atau perumpamaan. Sebetulnya Abdul Said ketika berbicara tiga kategori ini berbicara dalam konteks al-muhkam wal mutasyabihat. Nah, kemudian teman-teman mempertanyakan di mana letak etiko legal teks ketika klasifikasi teks hanya diklasifikasi dalam tiga hal ini gitu. Ya, saya membaca Abdul Said itu menurut saya dia membaginya menjadi 4. Ada 3 pertama tadi disebut oleh teman-teman, yang terakhir adalah etiko legal. Nah, ini adalah ayat terakhir. Jadi dia mempunyai tempat khusus yang sama dengan kategori-kategori teks yang lainnya.